Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Anak-anak semuanya yang saya banggakan, kita bertemu lagi pada kesempatan ini. Kita masuk pada pertemuan yang ke-9 ya, ke-9 dari mata kuliah kita, yaitu mata kuliah Tahsin Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hukum bacaan mim sukun dan gunah ya. Nah, kita review sedikit. Untuk bacaan mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah itu terbagi menjadi 3 hukum, yaitu idgham misli atau idgham mimi, kemudian idhar syafawi, dan yang ketiga adalah ikhfa syafawi. Kemudian kita juga sudah mempelajari bahwa di dalam gunah itu ternyata tidak hanya terbatas pada huruf mim atau nun yang bertasydid. Nah, itu hanya satu tingkatan tertinggi dari bacaan gunah, bahwa setelahnya di bawahnya itu ternyata ada hierarki level-level dari bacaan gunah. Nah, seperti itu. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya. Sebelum kita membaca yang halaman 17 dan 18 ya. Nah, kita pada hari ini masuk tentang materi kita hari ini, yaitu pembahasan tentang idgham ya. Idgham, al-idgham wa aqsamuhu, idgham dan pembagiannya ya. Idgham itu kalau menurut bahasa artinya masuk masuk. Sedangkan menurut ulama mujawidin, idgham itu adalah memasukkan suara huruf pertama pada huruf kedua sekiranya 2 huruf tersebut menjadi 1 huruf bertasydid dan dibunyikan dengan suara huruf kedua. Jadi ada huruf 1, ada huruf 2. Ini huruf 2, ini huruf 1. Nah, huruf 1 itu dilebur ya, dilebur ke dalam huruf kedua. Nah, suara yang dipakai adalah suara huruf kedua dengan makhraj sifatnya huruf kedua dan dibaca tasydid ya. Tasydid itu bukan rangkap maknanya. Rangkap itu mudhoaf kalau dalam istilah sorof ya. Tasydid itu maknanya adalah dibanget nih atau ditekan, membacanya ditekan. Itu pengertian tasydid itu. Penekanan pada bacaan itu namanya tasydid. Kalau rangkap itu diistilahkan dengan tad'if ya. Rangkap itu namanya tad'if. Kalau bacaannya ditekan itu disebut tasydid. Hanya saja memang tad'if dan tasydid itu memiliki hubungan yang erat. Begitu. Nah, ini tasydid itu pengertiannya ada di sini. Tasydid adalah mengucapkan 2 huruf yang sama makhrajnya dan sama sifatnya dengan cara huruf pertama dibaca sukun dan huruf kedua dibaca berharokat, dengan ketentuan suara huruf pertama dan suara huruf kedua tidak terpisahkan. Nah, ini mungkin kalau kita gambarkan pakai pakai skema gitu mungkin lebih jelas. Ya, tapi loadingnya agak lama ini komputernya ya. Oke, sambil kita tunggu saja. Nah, kemudian di sini ada syarat-syarat idgham. Ternyata idgham itu ada syarat-syaratnya. Nah, yang pertama adalah ada huruf yang pertama, kemudian syarat yang kedua adalah ada huruf kedua. Ini rukunnya idgham gitu ya. Rukun idgham itu ada huruf yang pertama, ada huruf yang kedua gitu. Huruf yang pertama itu disebut dengan mudgham atau huruf yang diidghamkan. Ya, syarat yang kedua yaitu huruf yang kedua itu disebut dengan mudgham fih atau huruf yang diidghami. Iya.
huruf yang diidghomi ya. Kalau huruf yang pertama itu huruf yang diidghamkan, yang kedua itu namanya huruf kedua itu huruf yang diidghomi. Nah, ada syaratnya. Syarat mudgham adalah bertemu dengan mudgham fih baik pelafalan maupun penulisannya. Makanya kalau di dalam mushaf Utsmani huruf nun, kalau nun itu sukun dan dia tidak dibaca idhar, dia dibaca idgham, dibaca ikhfa, itu tidak bertanda dia. Karena dia tidak utuh, dibacanya dia kan tidak utuh. Nah, ini wordnya sudah keluar. Nah, coba saya setting ya. Saya setting dulu tulisannya biar mudah untuk kita baca. Ini hurufnya harus diganti Arab dulu. Jadi yang disebut dengan membaca tasydid itu ada tasydid tadi pengertiannya adalah ada dua bacaan dari dua huruf. Misalkan ro dan ro yang rangkap ya, yang ditat'if, yang satunya itu dibaca sukun, yang satunya itu dibaca berharokat, bisa fathah, bisa kasroh, itu ya, bisa kasroh, enggak bisa, enggak mau dia diharokati double, enggak mau, bisa domah. Nah, ini bisa disebut dengan ro yang dibaca tasydid. Nah, seperti itu. Nah, kalau hurufnya sama, ini gampang. Hurufnya sama ini gampang. Nah, ketika kita itu membaca idgham, ya ini disebut idgham juga kalau di dalam hukum bacaan, misalnya ro sukun bertemu ro, ba sukun bertemu ba. Ini nanti ada hukum bacaannya. Kita mungkin beberapa sudah mengenalnya, namanya mutamatsilain. Nanti akan kita bahas lebih detail tentang idgham mutamatsilain. Nah, ada kalanya ya idgham itu hurufnya tidak sama. Kalau ini kan hurufnya sama. Saya besarkan ya biar kelihatan. Kalau ini kan besarnya kan sama dia. Hurufnya besarnya. Dia kan hurufnya kan sama. Ro dengan ro. Ro sukun yang bertemu dengan ro. Nah, ini sama ini. Nah, kalau misalnya hurufnya tidak sama, itu juga memungkinkan terjadi idgham yang kita sudah tahu kemarin itu, misalnya nun ya, nun yang nun sukun ya bertemu dengan lam. Nah, ini juga menjadi idgham ya. Ini menjadi idgham karena nun ini lalu kemudian diidghamkan ke dalam huruf lam ini. Jadi nunnya ini menjadi lam. Nunnya ini ya berubah menjadi lam. Nah, lam yang kedua tetap. Lam yang kedua ini tetap. Saya tandai kuning, itu maksudnya adalah bahwa nun yang ada di depan apa ya, misalnya manla misalnya ini saya tambahi manla. Nah, maka ini diidghamkan ya menjadi ini nunnya diubah menjadi lam sukun. Nah, ini lamnya tetap berharokat, maka ini lalu kemudian dibaca menjadi malla, begitu. Manla, nah, ini dibaca menjadi malla. Nah, seperti itu idgham itu begitu. Jadi nun sukun bertemu lam, ini kan disebut idgham bihunah, kita menyebutnya idgham. Lah, idgham itu apa toh? Idgham itu memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua dengan suara huruf kedua yang dibaca tasydid. Itu. Jadi prosesnya dari nun sukun itu diubah menjadi lam sukun, kemudian masuk menjadi satu ini.
Jadi begitu prosesnya. Oke. Nah, huruf yang pertama itu disebut dengan mudgham atau yang diidghamkan. Jadi kalau misalkan di sini ini nun sukun bertemu lam ini huruf nun inilah yang disebut dengan mudgham. Adapun yang ini disebut dengan ini mudgham fih atau huruf yang diidghami. Dia nanti mudgham fih inilah yang kemudian dijadikan bacaan, yang dibunyikan suaranya itu yang mudgham fih ini. Sedangkan yang mudgham ini lebur, hilang suaranya. Seperti itu. Nah, mir rabbihim. Syarat mudgham fih adalah jika idgham terjadi pada satu kata. Sekali lagi, kalimah itu berarti satu kata. Maka syarat huruf kedua adalah harus terangkai minimal 2 huruf. Nahlukkum. Nah, qaf bertemu dengan kaf. Ini qafnya diidghamkan ke dalam huruf kaf. Jadi yang muncul suara kaf. Nahlukkum gitu. Nah, idgham ini dibagi menjadi 2. Ada idgham shaghir, ada idgham kabir. Nah, sekarang jadi idgham shaghir itu maknanya idgham yang kecil. Idgham yang kecil, kalau idgham kabir itu idgham yang besar. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah idgham shaghir atau idgham kecil. Idgham shaghir adalah atau idgham kecil adalah bertemunya 2 huruf idgham, yang awal sukun, yang kedua berharokat. Nah, jadi idgham shaghir itu adalah apabila ada 2 huruf, ya, 2 huruf idgham yang awal sukun, yang kedua berharokat. Idgham shaghir itu ada 3 macam. Nah, yang pertama adalah mutamatsilain. Mutamatsilain itu yaitu huruf yang sama persis, ya, sama persis. Jadi misalnya ta bertemu ta, dal bertemu dal, kaf bertemu kaf, begitu. Itu namanya mutamatsilain. Ya, po bertemu po, qaf bertemu qaf, itu namanya mutamatsilain. Nah, ini contohnya kata robihat bertemu dengan kata tijaratuhum, maka dibaca menjadi robihat tijaratuhum. Huruf taknya ini jadi 1. Nah, kalau di mushaf Utsmani itu yang akan terlihat adalah harokat huruf yang kedua. Huruf yang pertama ini tidak diharokati. Kalau di mushaf Utsmani kok menemukan ada huruf yang sama terus yang satu tidak ada harokatnya, itu berarti yang pertama itu jelas disukun itu atau tidak dibaca. Kalau huruf kok tidak diharokati itu berarti tidak dibaca. Robihat tijaratuhum, begitu aja bacanya. Ini tidak usah dianggap, sudah. Ini kenapa tidak dianggap? Karena sudah teridghamkan di sini. Nah, bentuk tulisannya begini. Jadi kalau di mushaf Utsmani ada kata-kata begini, ini tidak ada harokatnya, itu berarti ini sudah diidghamkan ke sini. Dan ini ada tasdidnya, ini berarti diidghamkan. Rabihat tijaratuhum gitu. Kemudian yang di bawahnya ini waqad bertemu dengan dakhulu. Jadi aslinya itu waqad dengan dakhulu. Ini di sukun, ini berharokat fathah. Aslinya seperti itu. Lalu di mushaf Utsmani ini tidak diharokati, berarti ini sudah diidghamkan ke sini. Ini dal yang pertama ini tidak usah dipikir, tidak usah dibaca, tidak ada harokatnya, langsung saja dibaca waqad dakhalu. Nah, yudrikumul mautu kulla aqulu lakum. Kayak sama persis ketika yang kemarin itu kita baca itu ya, yang surat Al-Fil itu ya, wa amanahum min khawf.
Kita akan lihat di sini, mungkin akan sama ya. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kayak ayat berapa? Ini. Nah, ini di Mushaf Utsmani. Kita bisa lihat di sini. Sangat jelas sekali ya. Nah, ini fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, ini taknya sudah tidak ada, ini harokatnya, berarti tidak usah dipikir. Gitu. Nah, tak bertemu tak, po bertemu to, mim bertemu mim, itu disebut dengan mutamatsilain. Idghamnya disebut dengan idgham mutamatsilain. Pengecualian kalau huruf yang bertemu itu adalah ya wawu sukun yang sebelumnya kecuali huruf mad ya, wawu sukun yang sebelumnya dhammah dan ya sukun yang sebelumnya kasroh. Bila bertemu dengan wawu atau ya, maka tidak boleh dibaca idgham, tapi dibaca idhar dengan panjang satu alif. Contohnya ini, amanu, ini kan, ini kata amanu ini kan, nah ini amanu, ini kan wawu sukun, ini wawu berharokat. Ini tidak kok lalu dibaca amanu wa amilu, tidak. Amanu wa amilu ini tetap dibaca satu alif atau dua harokat. Alladzi waswisu di surat An-Nas ini, alladzi waswisu tidak ada tasdidnya, jadi tidak diidghamkan, tidak alladzi waswisu, tidak. Qaumi ya'lamun gitu. Oke, idgham mutamatsilin insyaallah sudah pernah dipelajari. Kemudian mutajanisain, yaitu apabila huruf sukun berhadapan dengan huruf berharokat, sedangkan makhrajnya sama tapi beda sifatnya. Nah, makanya saya kemarin tekankan kepada kalian agar kalian itu memperhatikan betul jadwal makhrijul huruf. Nah, kita lihat di sini ada huruf-huruf itu yang makhrajnya hampir sama. Ini contohnya huruf yang satu makhraj tuh ini, walaupun tempatnya beda tipis ya. Nah, ini 3 huruf ini misalkan shin, jim dan ya. Nah, ini juga mutajanisain, berdekatan, makhrajnya satu tapi beda sifat. Ta, dal dan po ini juga mutajanisain. Ini huruf yang mutajanisain ini. Sin, shad, zai ini juga mutajanisain. Sejenis dari sejenis makhrajnya sejenis. Ta, zal, wa ini juga satu makhraj. Ta, zal, wa ini satu makhraj. Kemudian mim, ba, wawu ini juga satu makhraj. Nun, mim ini juga satu makhraj. Nah, sekarang kita lihat di mana tadi idgham ya, mutajanisain. Nah, contohnya di sini. Adapun hurufnya adalah ini sudah ditentukan. Po bertemu tak sukun bertemu po dan sebaliknya. Po sukun bertemu tak. Tak sukun bertemu dal dan sebaliknya. Dal sukun bertemu tak. Tak sukun bertemu zal sukun bertemu dha, ba sukun bertemu mim. Kalau mim bertemu ba, Pak, mim bertemu ba bukan idgham tapi ikhfa. Kemarin itu ikhfa apa? Ikhfa syafawi. Kalau ba bertemu mim nanti mutajanisain. Jadi konsepnya idgham mutajanisain di dalam bacaan Al-Qur'an itu kadang tidak bisa berlaku komunikatif. Kalau di dalam perhitungan matematika itu kan ada asas komunikatif. Kalau dalam tambah-tambahan itu 5 tambah 4 itu sama dengan 4 tambah 5. Tapi kalau 5 dikurangi 4 tidak bisa dibalik, 4 dikurangi 5 tidak bisa. Nah, gitu. Mutajanisain itu begitu. Ba sukun bertemu mim, tapi mim sukun bertemu ba itu tidak berlaku. No. Nah, kalau ini kebetulan berlaku untuk yang ini.
Untuk yang ini tidak. Ya, tidak ada kebalikannya. Contoh waddat thaifatun. Nah, tak sukun itu diidghamkan, dilebur sehingga yang muncul itu suara to. Waddat thaifatun laim basatta, to bertemu dengan ta, maka suara toknya diidghamkan ke dalam suara ta, dibaca menjadi laim basatta asqalat da'awa ya, asqalat da'awa. Nah, ini tak sukunnya hilang menjadi hanya suara dal. Qad tabayyana ini di dalam surat Al-Baqarah, qad tabayyana rusydu minal ghayyi. Nah, ini dalnya tidak dibaca, yang dibaca huruf ta-nya. Qad tabayyana yalhadzalika, huruf ta bertemu dengan huruf zal. Nah, tidak dibaca ta-nya menjadi yalhadzalika. Ini sepertinya di pertemuan kemarin sudah kita baca ini. Yalhadzalika. Kemudian zal bertemu dengan dha. Itu zalnya tidak dibaca, yang dibaca suara dha-nya. Idzalamu, begitu. Idzalamu. Kemudian ada kata irkab ya, ba sukun bertemu dengan huruf mim. Maka ini tidak dibaca ba-nya. Yang dibaca mim-nya. Bukan irkab ma'ana tetapi irkam ma'ana, begitu. Ya, itu pembahasan tentang idgham shaghir atau idgham kecil. Nah, ada catatan penting di sini, huruf to yang bertemu ta harus dibaca dengan tak bertasydid, tetapi sifat isti'la dan idbaknya tetap tampak, sedangkan sifat qalqalahnya hilang. Nah, ini yang harus penting ya. Bacaan ini dinamakan dengan idgham naqis. Masih ingat kemarin idgham naqis ya? Ya ini. Jadi idgham naqis itu idgham yang tidak sepenuhnya menghilangkan sifat huruf pertama. Idgham naqis itu idgham yang tidak bisa sepenuhnya menghilangkan sifat huruf yang pertama. Contohnya pada idgham bihunah kemarin. Contohnya pada idgham bihunah. Nah, idgham bihunah itu kemarin di mana ini? Nah, saya buka di hukum nun sukun ya. Di hukum nun sukun kemarin kita mempelajari tentang idgham bihunah. Mana kemarin ini? Nah, ini nun sukun bertemu dengan huruf ya. Itu kan kemudian huruf nunnya itu dilebur, hilang suaranya menjadi huruf ya. Tetapi bihunah dengan dengung, padahal ya itu tidak punya sifat dengung. Lah dengungnya siapa itu? Ya siapa lagi? Itu dengungnya punyanya nun. Ya, dengungnya punyanya nun. Hanya nun yang punya sifat dengung. Nah, sifat dengungnya nun itu tidak hilang, tertinggal di sini. Maka idghamnya itu tidak bisa menghapus seluruh sifatnya huruf pertama. Ini kan huruf pertama, ini huruf kedua, maka disebut dengan idgham naqis. Maka yauma idzi waffiyahum, begitu juga yang bertemu dengan huruf wawu ini. Yauma idzi wahiyah miwaliyin. Padahal wawu itu tidak punya gunah itu. Wawu itu tidak punya gunah. Lah kok dia dibaca miwaliyin, itu dengung dari siapa? Dengungnya nun. Ya, dengungnya nun yang hilang, yang tidak bisa hilang. Dengungnya nun yang tidak bisa hilang. Nah, sama juga pada ini tadi, pembahasan idgham tadi. Ketika to bertemu dengan ta, contohnya di sini ini. To bertemu ta ini. Laim basal ta. Nah, ini maka tidak kok kemudian itu idbak terkatupnya
lidah dan istiqlaknya itu hilang itu tidak. Terkatupnya lidah dan naiknya lidah itu tetap ada, tetapi yang hilang kol-kolahnya. Kalau dia dibaca utuh idhar, itu tulisannya kan, itu membacanya kan begini, laim basatu ta ngono, laim basatu ta, harusnya begitu. Lah ini hanya kol-kolahnya saja yang hilang. Laim basauta, angel. Nah ini namanya idgham nakis. Sebaiknya untuk membaca hukum idgham nakis ini qori berguru musyafahah ya kepada guru yang ahli. Ya memang tidak bisa kalau bertemu begini. Ya, kurang lebih laim basauta harus musyafahah, bertemu langsung. Kalau lewat video begini ini ya bisa tapi tetap kurang maksimal. Kamu menirukannya tidak akan mungkin bisa 100% mirip wong musyafahah saja belum karuan bisa, apalagi kalau hanya lewat video begini. Oke, lalu kemudian yang kedua, catatan yang kedua, selain huruf po bertemu ta, semua hukum idgham mutajanisan ini kamil. Jadi sifatnya hilang. Hanya ini saja, hanya to bertemu ta ini saja. Ya, ini kan dari 7 bentuk ini hanya to bertemu tak saja, yang idbak sama istiqlaknya tetap muncul itu. Oke. Idgham kamil itu membaca huruf pertama dengan suara bacaan huruf kedua dengan sempurna makhraj sifatnya. Jadi sudah hilang kayak irkam ma'ana, itu sifatnya huruf ba hilang, makhrajnya huruf ba, makhrajnya sama ya. Ya, misalnya ini yal hadzalika, ini huruf ta sifatnya hilang semuanya. Tapi kalau to bertemu ta ini, ya, ini sifat to-nya masih tertinggal, maka tulisannya begini nih. Ada to kecil di sini. Laim basata. Nah, ini ada to kecil di sini. Kalau di dalam konsep ilmu qiraat ya, ilmu qiraat, mungkin kalian ada yang sudah mempelajari ilmu qiraat, yang hafalan Al-Qur'an itu biasanya ada ilmu qiraat. Di dalam ilmu qiraat, apalagi dalam qiraah sab'ah, itu ada yang disebut dengan ya Allah, apa jenenge, ismam ya, ismam. Nah, ismam itu termasuk seperti ini. Ya, termasuk seperti ini. Sebentar saya setelkan dulu. Saya punya sesuatu untuk diperdengarkan pada kalian. Nah, ini saya tampilkan ke kalian. Saya punya mushaf qiraah asyrah. Jadi mushaf dari 10 qori yang berbeda, qori rawi Al-Qur'an yang berbeda. Ini qiraah sab'ah. Yang ini adalah sisanya yang mungkin tidak semua orang menganggapnya muktabar. Kalau yang qiraah sab'ah itu sudah muktabar, semuanya menerima. Nah, di antara qiraah sab'ah itu yang kita pakai setiap hari itu adalah punyanya Hafiz ya, yang kita baca sehari-hari itu punyanya Imam Hafiz. Nah, kemudian di sini saya ingin tunjukkan ke kalian Qur'annya dari Hamzah ya, Imam Khalaf dari gurunya yaitu Hamzah. Nah, ini adalah beberapa bacaannya yang berbeda ya. Sebentar, biar agak lebih besar gitu ya. Saya zoom dulu. Wah, ngezoomnya susah ini. Oke, ini ya. Nah, ini ya surat Al-Fatihah. Nah, bacaannya kayak apa? Bacaannya bisa kalian dengarkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin, manya pendek, tidak seperti kita. Kalau kita maliki yaumiddin, ini maliki yaumiddin begitu. Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Kita melihat ada bacaan yang berbeda. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi di dalam suara shad itu ada za-nya. Nah, itu disebut dengan ini ismamus shad bisauti zai. Ismamnya huruf shad dengan suara za. Ya, jadi ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alif lam mim. Nah, itu bacaan dari qiraat kholaf dari Hamzah. Ada beberapa hal yang menurut saya cukup unik ya. Jadi misalnya, nah kalau di dalam bacaan ini kita melihat tadi ada basata. Jadi ini ada ismamnya tak bisauti to. atau kebalikannya ya. Jadi membaca huruf po dengan suara ta, enggak. Suara ta ini yang dibunyikan huruf ta, tapi dengan diismami huruf po. Kalau la ta'manna itu kan membaca huruf nun diismami suara wawu. Kalau ini suara ta diismami suara po. Kalau yang tadi di mushaf qiraah Asyrah ini tadi, ini suara shad, ini yang dibunyikan huruf shad dikasih suara za, diismami suara za. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ya, macam-macam ya, menarik kalau kita mempelajari tentang qiraat Al-Qur'an itu sebetulnya. Oke. Itu tentang idgham mutajanisain yang ya termasuk dalam kategori idgham shaghir. Nah, sekarang ada yang kedua yaitu idgham mutaqaribain. Nah, yang disebut dengan idgham mutaqaribain yaitu apabila ada dua huruf yang bertemu, yang awal sukun dan yang kedua berharokat. Itu ketentuan utama dari idgham, yaitu dua huruf, yang satu sukun, yang satu berharokat. Yang satu sukun, yang kedua berharokat gitu. Nah, makhraj dan sifatnya berdekatan. Berbeda dengan mutajanisain ya. Kalau mutajanisain itu sejenis. Sejenis itu artinya makhrajnya sama, sifatnya saja yang berbeda. Nah, ini. Kalau mutamatsilain itu sama hurufnya. Jadi otomatis sama makhraj, sama sifat ya. Secara makhraj sama, secara sifat juga sama. Itu namanya mutamatsilain. Kalau mutajanisain itu secara makhraj sama tetapi secara sifat berbeda. Nah, kalau mutaqaribain itu secara sifat, secara makhraj itu berbeda tetapi ada kemiripan. Gitu. Nah, menurut Imam Hafiz dari Thariq Asy-Syatibi, jadi dari sahabat Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, itu riwayat-riwayat dari para sahabat itu bacaan Al-Qur'annya itu diajarkan kepada seorang imam bernama Asim. Asim itu punya murid dua, Hafiz dan Syu'bah. Nah, Hafiz ini punya murid namanya Asy-Syatibi, orang Spanyol. Nah, dari Asy-Syatibi itu turun sampai ke kita. Nah, menurut Imam Hafiz dari Thariq Asy-Syatibi,
hurufnya adalah lam sukun bertemu ro. Contohnya kul bertemu dengan robbi, maka dibaca menjadi qurrabbi. Atau qaf sukun bertemu dengan kaf. Contohnya bacaannya alam nakhluqkum. Menurut Imam Hafiz, cara membacanya bisa dua cara. Yang pertama yaitu idgham kamil, yaitu suaranya huruf qaf itu dilebur total. Jadi kalau kamil itu berarti idghamnya total ke dalam huruf kaf, sempurna secara makhraj dan sifat sehingga qafnya itu suaranya hilang sama sekali. Jadi bacaan alam nakhluqkum. Atau bisa dibaca idgham naqis, ya, idgham naqis yaitu suara qaf dimasukkan ke dalam huruf kaf, tetapi isti'la'nya huruf qaf itu masih tampak. Ya, isti'la' qaf itu kan dia punya sifat isti'la'. Jadi semua huruf yang fathahnya tidak a itu, yang fathahnya o itu kan pasti huruf isti'la'. Ra, kha, sad, dha, ghain, qaf. Nah, itu istilah semua itu. Nah, istilah ini ditampakkan. Jadi membacanya menjadi alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum, yang hilang hanya qalqalahnya saja. Tetapi itu cukup sulit dan juga tidak diprioritaskan. Yang penting bacanya pakai idgham kamil ini aja lebih mudah dan juga lebih diutamakan. Alam nakhluqkum gitu. Oke, yaitu itu adalah pembahasan tentang idgham yang shaghir. Ya, idgham shaghir. Sekarang kita masuk ke yang kedua yaitu idgham kabir. Idgham kabir itu adalah bertemunya dua huruf berharokat yang dibaca idgham. Jadi kalau yang idgham shaghir itu tadi huruf yang pertama itu sukun, huruf yang kedua berharokat. Nah, inilah yang disebut dengan idgham shaghir. Ya, ini idgham shaghir. Pokoknya huruf yang pertama itu sukun, itu huruf yang kedua itu berharokat. Nah, pada idgham kabir itu dua huruf yang berharokat. Menurut Imam Hafiz di dalam Al-Quran tidak terdapat contoh idgham kabir kecuali pada 6 kalimat, ya 6 kalimat atau 6 kata. 6 kalimat pak 6 kata, kita lihat saja. Ya. Kalimat kalau ini kayaknya ini, atau frase lah ya. Yang pertama di surat Az-Zumar ayat 64 ya. Dibaca ta'muruni. Az-Zumar ayat 64. Coba kita cek di mushaf Utsmani. Mana tuh tadi? Nah, coba kita cek di mushaf Madinah ya, atau di mushaf Utsmani. Nah, itu ya, ini Az-Zumar ayat 64. Kita lihat di sini ta'muruni. Nah, itu di dalam surat Az-Zumar ayat 64. Asal kalimatnya adalah ta'murunani. Ini sebetulnya kayak gini, ini termasuk gharib ya sebetulnya. Jadi aslinya ta'murunani kok bisa menjadi ta'muruni. Ini kan ini riwayat kan ini. Ini tidak bisa diroyat. Jadi kalau diroyat itu bisa bisa dianalog antara yang di tempat satu dengan di tempat lain. Jadi kalau ini kan hanya di sini saja. Misalnya setiap nun sukun bertemu dengan huruf
ba menjadi dihukumi iklab, itu kan diroyah. Tapi kalau ini kan tidak. Ini kok dibaca takmuruni, itu kenapa? Aslinya takmurunani. Kenapa harus takmuruni? Sebabnya apa? Ini tidak ada hukum bacaannya. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 95. Ma makkani, asalnya ma makkanani. Coba kita lihat di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi ayat 95. Ini di Mushaf Madinahnya ayat 95. Nah ini qala ma makkani. Qala ma makkani. Oh, saya bacanya keliru ya. Qala ma makkani fihi. Nah, ini aslinya ma makkannani. Nah, itu diidghamkan. Kenapa harus diidghamkan? Tidak tahu, sudah riwayatnya begitu. Sama seperti itu loh. Alaihu itu loh. Di surat Al-Fath itu. Fama bima ahada alaihu. Kok bisa alaihu? Itu ya hanya di qiraat Hafs, di qiraat lain dibacanya alaihi. Kemudian kita lanjutkan lagi, contohnya yaitu la ta'manna. Nah, ini juga gharib di surat Yusuf ayat 11. Ini sudah tidak asing kalau kalian, aslinya asal kalimatnya yaitu ta'manuna. Di situ ada suara wawu yang diismamkan ke dalam huruf nun. Sama seperti yang tadi saya sampaikan di qiraatnya ini, di qiraatnya Khalaf dari Hamzah itu suara huruf za diismamkan ke dalam huruf shad menjadi ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta alaihum. Isa alaihum. Nah, itu memang beda qiraat. Lah yang benar gimana Pak? Ya yang benar ya benar semua. Yang benar itu belajar Quran ada sanadnya, itu yang benar. Belajar Quran tidak ada sanadnya, itu yang tidak benar. Kemudian yang keempat itu ni'immahi, menurut tulisannya lengkapnya ni'immahi, aslinya ya asal katanya yaitu ni'mama di surat Al-Baqarah ayat 271. Coba kita lihat di Mushaf Madinah. Ini kalau tidak diperlihatkan begini nanti kalian tidak tahu ya contohnya. Nah, coba 200 berapa tadi? Lupa. 271. Nah, ini intu bedus sodakoti fani immahi. Nah, fani immahi aslinya fani mamahia. Fani mamahia menjadi fani immahi. Kemudian ini masih sama ni'immahi di surat An-Nisa 58. Kemudian di atuhajjuni, asalnya atuhajjunani di surat Al-An'am ayat 80. Coba kita lihat di Al-An'am ya, ayat 80. Musim pilek meriang ayat 80. Nah, ini atuhajjuni. Nah, itu adalah contoh bacaan idgham kabir. Nah,
Nah, khusus untuk la ta'manna di samping harus dibaca idgham juga wajib dibaca ismam dan boleh dibaca ikhtilas. Apa itu ismam, apa itu ikhtilas akan kita bahas pada pertemuan yang agak akhir nanti di bab gharaib. Nah, ini catatan terpenting ini. Ini catatan terpenting. Ya. Bod ya bertemu ta, bod bertemu ta, lo bertemu ta, semuanya wajib dibaca idhar, tidak dibaca idgham, karena huruf-huruf ini tidak mutajanisain dan juga tidak mutaqaribain. Ingat, huruf-huruf seperti ini tidak mutajanisain, tidak mutamasilain, ya, juga tidak mutaqaribain. Jadi membacanya harus tetap jelas, idhar. Ada kepala hak. Pokoknya tandanya itu loh. Kalau di mushaf Utsmani itu pokoknya ada tandanya hak. Seperti ini, kepala hak itu, sukun berkepala hak itu pasti dibacanya idhar. Nah, itu enaknya mushaf Utsmani itu begitu. Kalau kita lihat itu ada huruf tidak berharokat, nah berarti itu idgham atau mungkin ikhfa. Ngono. Tapi kalau sudah ada kepalanya hak itu berarti membacanya ditekan, membacanya jelas. Maka saya rekomendasikan kalian semua untuk ganti saja semuanya ke mushaf Utsmani atau mushaf Madinah. Kalau tidak salah loh ya, kalau tidak salah mushaf Kudus itu sekarang sudah direvisi lagi begitu. Jadi mushaf Kudus itu kemiripannya dengan mushaf Madinah hanya pada pojoknya ini. Jadi pojoknya jumlah halamannya itu sama. Ini kan disebut dengan Quran pojok, artinya setiap selesai halaman itu selesai ayatnya. Nah, kalau dulu loh ini, tapi saya pernah lihat mushaf Kudus itu yang berbeda itu yang sama itu hanya di sininya ini, pada pojokannya ini dan halamannya. Jadi kalau kamu lihat di mushaf Madinah sama mushaf Kudus halaman 137 itu pasti diakhiri dengan lafaz in kuntum ta'lamun. Tetapi kalau kalian perhatikan dari tulisannya, itu tulisannya di mushaf Kudus itu kalau yang lama, saya tidak tahu kalau yang baru. Yang lama yang dulu itu masih mengikuti mushaf Imla'i. Mushaf Imla'i dan mushaf Utsmani itu punya perbedaan dalam penulisan huruf hamzah dan tanda-tanda baca. Itu tanda-tanda bacanya itu masih mengikuti mushaf Imla'i kalau mushaf Kudus yang lama. Saya tidak tahu kalau yang baru. Gitu. Nah, itu pembahasan tentang huruf tentang idgham. Ya. Saya mungkin bisa lanjutkan ke pembahasan mat, tapi sepertinya terlalu panjang. Nah, kita langsung saja ke sini ya. Mungkin ini akan ada pembahasan yang belum dibahas tapi sudah kita baca di sini. Oke, kita masuk ke halaman 17 dan 18. Nah, mari kita baca di sini. Kegedean ya. 400 saja. Ya. Yang pertama. Nah, ini ya. Amanu wa kanu qaumi ya'lamuna. Ini tadi di kolom 59 ini merupakan ya Allah, anggar apa mau ngopo kok lali. Ini merupakan pengecualian ya. Pengecualian dari idgham mutamatsilain. Wawu sukun bertemu wawu, ya sukun bertemu ya. Ini tadi kan kita namai dengan mutamatsilain, tetapi ini adalah bentuk pengecualian.
pengecualian itu kalau harusnya tadi dibaca idgham, tetapi ini tidak dibaca idgham tapi justru dibaca panjang ya. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi. Ya, saya ulangi. Amanu wa kanu qaumi ya'lamuna wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaquna. Ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi. Dhammah diikuti wawu tidak bertanda dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Selanjutnya kolom 60. Wa mahattu sama dengan wa mahattu. Wa banina syuhudan wa mahattu lahu tamhidan. Ya. Jadi itu termasuk yang idgham yang mutajanisain. Nah, dari mana tahunya kalau itu mutajanisain? Kita tahu kalau itu mutajanisain itu antara dal dengan ta ini satu apa? Satu makhraj. Jadi kalau satu makhraj itu disebut dengan mutajanisain. Kalau hurufnya sama persis itu namanya mutamatsilain. Kalau hurufnya tidak sama, tidak satu makhraj, kok dibaca idgham berarti mutaqaribain gitu. Saya ulangi lagi. Wa mahattu sama dengan wa mahattu. Jadi suara dalnya itu lebur, yang dibaca adalah suara ta. Wa mahattu sama dengan wa mahattu. Wa banina syuhudan wa mahattu lahu tamhidan. Illal ladzina ahadtum 'indal masjidil harami. Dal tidak bertanda bertemu tak tasydid tidak dibaca ya, atau dianggap tidak ada. Nah, pokoknya kalau kamu baca di Mushaf Utsmani kok ada huruf kok tidak diharokati, itu berarti tidak dibaca. Gitu aja. Oke. Sekarang kolom ke-61. Ujibat da'watukuma sama dengan ujibat da'watukuma. Taknya tidak berharokat, tidak dibaca. Langsung yang dibaca adalah dal yang bertanda tasydid. Saya ulangi lagi. Ujibat da'watukuma sama dengan ujibat da'watukuma. Qala qad apa ini? Qala qad ujibat da'watukuma. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma. Falamma athqalat bertemu dengan da'awallaha rabbahuma. Athqalatnya hilang. Ta tidak bertanda bertemu dal tasydid tidak dibaca atau dianggap tidak ada. Kolom 62. Waddat ta'ifatun sama dengan waddat ta'ifatun. Waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi. Ta tidak bertanda bertemu ta tasydid tidak dibaca atau dianggap tidak ada. Sekarang kita ke halaman 18 kolom 65.
Yalhadzalika sama dengan yalhadzalika. Fa sukun bertemu dzal mutamatsilain, mutaqaribain apa mutajanisain. Nah, kita lihat dulu. Ta dengan dzal itu kesamaannya di mana? Oh, sama enggak hurufnya? Tidak sama. Sama tidak makhrajnya? Oh, sama. Oh, kalau sama makhrajnya berarti mutajanisain. Nah, sama tidak makhrajnya? Oh, beda. Oh, berarti mutaqaribain. No. Ya. Saya ulangi lagi. Yalhadzalika sama dengan yalhadzalika. Idzalamu sama dengan idzalamu. Jadi huruf dzal dengan huruf dha ini kesamaannya di mana? Sama hurufnya? Tidak. Kalau makhrajnya oh sama. Oh, berarti dia satu makhraj, berarti mutajanisain. Contoh bacaannya. Ya, saya ulangi lagi. Yalhadzalika sama dengan yalhadzalika. Idzalamu sama dengan idzalamu. Au tatrukhu yalhadzalika mathalul qaumi walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Fa tidak bertanda bertemu dzal tasydid tidak dibaca. Dzal tidak bertanda bertemu dha tasydid tidak dibaca. Nah, pokoknya huruf pertama itu tidak dibaca. Yang dibaca adalah huruf yang kedua. Ya. Kemudian yang kolom ke-66, ya, kolom ke-66 nakhluqukum sama dengan nakhluqukum, ya, atau nakhluqukum. Kalau yang ini dibaca langsung huruf kafnya nakhluqukum. Kalau ini nakhluqukum. Terlalu sulit, mending dibaca yang ini saja, ya. Alam nakhluqukum mimma mahinin. Ya, hati-hati bacalah qaf tidak bertanda bertemu kaf tasydid dengan benar. Ini adalah contoh mutaqaribain. Ya, ini contoh mutaqaribain. Hurufnya sama atau tidak? Tidak. Makhrajnya sama atau tidak? Tidak. Tapi kalau dibaca idgham berarti mutaqaribain. Kemudian halaman 67. Ya. Kafatan, ya. Kafatan ini dibaca panjang, panjangnya adalah 6 harokat atau 3 alif, ya. 3 alif atau 6 harokat. Ini tanda celeret ini. Tanda celeret ini itu berarti panjangnya maksimal, ya, 6 harokat atau 3 alif. Jadi 6 gerakan jari. Jadi kalau di begini. Kafatan, kafatan gitu. Contoh bacaannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya Allah, tulisannya ora patek kita. Mana tadi? Kafatan di sini, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan. Alam taro ilal ladzi hajja
nabiyya Ibrahim fi rabbih. Tanda seperti ini, tanda celeret ini berarti dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Nah sekarang ini sudah menginjak ke materi yang dibaca sukun ya, atau dibaca wakof. Nah, wakof nanti ada banyak ya. Wakof nanti ada banyak, ada wakof yang taskin, ada yang wakof ibdal, ada yang wakof macam-macam. Nah kita belum sampai ke situ. Ya, sebelumnya ya kita baca dulu yang kolom 68. Fa'ilina menjadi fa'ilin, mubinun menjadi mubin, waturi sinin fi lauhim mahfuz. Ingat, ini bukan huruf qalqalah. Jadi yang qalqalah itu po. Kalau ini bukan huruf qalqalah maka tidak boleh dibaca fi lauhim mahfuz, tidak boleh. Ya. Fi lauhim mahfuz. Bal kadang-kadang terbawa karena qafiyahnya ayat sebelumnya, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Itu anak-anak itu sering salah di situ. Jadi fi lauhim mahfuz, dhairan ababil wa hadzal baladil amin. Fathah, kasroh, dhammah, kasroh tanwin, dhammah tanwin, waqafnya dibaca sukun. Asirun dibaca asir, asirun dibaca asir. Hadza yaumun asir, yauma idzi yaumun asir. Alhaakumut takatsur wa hussila ma fis sudur. Jika huruf sebelum akhir dibaca pendek, maka ketika waqaf dibaca pendek. Jika huruf sebelum akhir dibaca panjang, maka ketika waqaf juga dibaca panjang. Hadza yaumun asir, pendek juga. Yauma idzi yaumun asir, yaumun asir. Nah ini panjang, maka pada waqaf dibaca panjang juga. Sekarang yang terakhir kolom 70, nisaan kalau waqaf menjadi nisaa. Nabatan kalau waqaf menjadi nabata. Sya'a menjadi sya'. Wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya, panjang fathah tanwin, waqafnya dibaca fathah dan panjang 1 alif atau 2 harokat. Selain fathah tanwin, waqafnya dibaca sukun. Nah, ini rijalan katsiran, ini bacaan ikhfa ya. Ingat pokoknya ada tanwin deret bertemu dengan huruf selain ya, bertemu dengan huruf selain wawu, ya, huruf idgham, huruf idhar itu maka huruf iqlab maka dibaca ikhfa. Oke. Saya kira itu pelajaran untuk hari ini. Silahkan diperagakan apa yang sudah saya bacakan tadi, mulai dari halaman 17 sampai halaman 18. Baik,
Ada kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.